Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Syarfila Nazwet. Dan hari ini kita akan memulai perjalanan dakwah kita dengan tema yang sangat penting, yaitu istiqomah. Dalam video-video yang selanjutnya, kita akan mengali makna dan keutamaan istiqomah, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, siapkan diri Anda. Karena di video selanjutnya, kita akan membahas apa itu istiqomah dan mengapa hal ini sangat berharga bagi kita. Jangan lewatkan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mari kita mulai dengan memahami apa itu istiqomah. Istiqomah itu ketika kamu mulai lemah, jatuh, malas, tapi berusaha untuk berdiri lagi. Ketika kau mulai tertimpa masalah dan pengen nyerah, tapi kau berusaha untuk berdiri. Istiqomah itu trying to stand, tetap berusaha untuk berdiri walaupun kau jatuh berkali-kali. Istiqomah itu bukan orang yang tak pernah gagal, bukan orang yang tak pernah jatuh, bukan orang yang tak pernah stres, bukan orang yang tak pernah galau. Galau, sedih, susah, stres, pengen teriak, itu manusiawi. Allah tahu kok itu manusia. Maka boleh nggak sedih? Boleh. Boleh nggak nangis? Boleh. Boleh nggak teriak? Boleh. Boleh nggak galau? Boleh. Tapi pastikan kau bangkit lagi, berdiri lagi. Jangan terlalu lama. Maka Allah tahu, orang yang istiqomah itu bukan orang yang konsisten. Tapi orang istiqomah itu, dia yang berusaha berdiri, walaupun dia udah jatuh sedalam-dalamnya. Maka hari ini, yang tetap berdiri di jalan Allah. Walaupun kemarin kau jatuh, kau begitu rapuh, kau adalah orang yang istiqomah. Jadi, itulah pengertian istiqomah. Di part selanjutnya nih, kita akan membahas bagaimana kita bisa konsisten dalam berbagai ibadah. Sampai jumpa di part 3. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Sekarang kita akan membahas pentingnya konsistensi dalam berbagai ibadah. Mari kita simak bersama. Istiqomah itu tidak mudah. Dan semua orang pasti punya kecenderungan amalan tertentu yang boleh jadi tidak sama. Ada yang belum tahajud tapi rajin puasa, ada yang belum puasa tapi senang baca Al-Quran. Maka konsisten di situ, turunlah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang pasti punya orientasi amalan yang ia sukai. Maka konsistenkan dulu amalan itu, lalu berlomba mendapatkan kualitas di amalan itu yang akan disaingkan dengan yang lain. Ada orang yang mungkin tidak bisa tahajud, bukan karena tidak ingin, ada keterbatasan, tapi dia bisa mengkonversi amalannya lewat hartanya. Dia perbanyak sedekahnya. Ada orang yang gak mampu sedekah, belum bisa tahajud, maka dia coba optimalkan puasanya. Nah, di titik itu, kata Allah, maka semangatnya adalah menjaga konsistensi amalan dan berlomba dengan yang lain. Indahnya di Al-Quran tidak mengatakan, kamu yang unggul, yaitu rendah. Tapi Al-Quran mengatakan, memotivasi, berlomba dengan yang lain. Kalimat lomba inilah yang menjadikan dalam saat yang bersamaan, kita dibimbing konsisten pada amalan kita, saat yang lain diminta pula untuk berkontribusi pada nilai kebaikan yang mungkin dia bisa optimalkan di situ. Ingat ya, konsisten itu penting. Di part berikutnya, kita akan belajar bahwa meskipun kecil, yang penting adalah istiqomah. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di part ini. Kita akan membahas betapa berharganya amal kecil jika dilakukan dengan istiqomah. Yuk kita gali bersama. Sungguh nikmat yang paling mahal yang Allah berikan dalam setiap amal kita adalah amal yang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istimror, berkelanjutan. Allah itu lebih mencintai perkara yang mungkin terkesan kecil, tapi istiqomah, berkelanjutan, daripada perkara besar dilakukan sekali-sekali. Contoh misalnya, Allah itu lebih senang
kita sholat duha tiap hari 4 rakaat, tapi tiap hari 4 rakaat daripada 12 rakaat, pasti ingat aja gitu ya. Jadi lebih baik tiap hari rutin aja 4 rakaat. Nah, itu perkara yang sangat indah. Setiap langkah kecil itu berarti. Nah, di part selanjutnya kita akan diskusikan mengapa istiqomah itu sulit. Sampai bertemu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di part 5. Mari kita lihat mengapa istiqomah seringkali terasa sulit bagi kita. Siap untuk merenung? Kita kenapa susah istiqomah? Karena hati tidak benar-benar cinta kepada Allah. Kita berubah karena pengen dinilai sama makhluk. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman, cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Kita ini pengennya pacaran, tapi kata Allah jangan, tinggalin. Berhenti berbicara tentang apa yang kita suka dan kita tidak suka. Mulailah berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Tantangan pasti ada. Di part berikutnya, kita akan mencari tahu kunci untuk tetap istiqomah. Sampai jumpa di part 6. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part 6. Di sini kita akan mengungkap kunci-kunci yang membantu kita untuk tetap istiqomah. Mari kita belajar bersama. Ada 3 ciri orang yang akan kebaikannya lebih istiqomah. Yang pertama, dia pembelajar dan pengamal sejati. Artinya selalu belajar dengan niat ikhlas dan semangat mengamalkannya sama dengan semangat belajarnya. Yang kedua, orang yang zuhud, yang tidak mengagung-agungkan dunia dan tidak lengket dengan dunia ini. Karena ujian ya, kalau dikasih dunia dalam bentuk apapun pasti kagum. Nah, ini akan merusak kalau sudah mulai tidak zuhud. Karena cinta dunia yang akan membuat banyak kerusakan. Yang ketiga, orang yang sangat fokus untuk memperbaiki diri, selalu mencari tahu kekurangan diri, kesalahan diri, dan segera memperbaikinya. Jadi tidak ribet dengan kesalahan orang lain, kecuali diawali dengan diri sendiri. Dengan kunci ini, kita bisa lebih kuat. Di part selanjutnya, kita akan membahas istiqomah dalam berhijrah. Sampai jumpa di part 7. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, di part ini kita akan melihat bagaimana istiqomah penting saat kita berhijrah. Mari kita renungkan bersama. Hijrah bisa istiqomah ketika innamal a'malu binniyat. Eko niatkan betul-betul karena Allah, bukan ikut-ikutkan tren, bukan karena teman ikut kita ikut, bukan, niatkan karena Allah. Maka minta sama Allah, ya Allah, apa yang aku lakukan, niatkan betul-betul hanya karenamu ya Allah, niat karena Allah. Yang kedua, cari teman-teman yang bisa membuatmu menuju ke jalan Allah. Engkau boleh berteman dengan siapapun, tapi engkau harus bersahabat dengan orang-orang yang membuatmu taat kepada Allah. Yang ketiga, engkau bisa istiqomah dalam hijrah kalau engkau terus menambah dirimu dengan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Beriman, berilmu, belajar terus-menerus tentang agama Allah ini. Allah akan tinggikan engkau beberapa derajat. Jadilah pribadi-pribadi yang berilmu, terus menuntut ilmu, terus baca buku, terus datang kajian-kajian keislaman supaya istiqomah. Yang keempat, cara engkau istiqomah dalam proses hijrah ini adalah berdoa. Istiqomah adalah panduan kita. Di part berikutnya, kita akan membahas doa agar tetap istiqomah. Sampai jumpa di part 8. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part 8. Mari kita pelajari doa-doa yang bisa membantu kita agar tetap istiqomah. Yuk kita simak. Apa doa agar kita istiqomah dalam hijrah? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dikembalikan pada kehidupan yang lalu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesesatan, yang penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah beri petunjuk kepada kita. Doa adalah kekuatan kita. Di part selanjutnya, kita akan membahas keutamaan orang yang istiqomah. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di part ini. Mari kita membahas tentang keutamaan bagi orang-orang yang istiqomah, siap untuk terinspirasi. Allah SWT berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Apakah keutamaan orang-orang yang istiqomah kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah SWT, kemudian dia istiqomah pada pendiriannya, maka malaikat akan turun dan malaikat akan mengatakan, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang Allah janjikan kepadamu. Jadi keutamaan dari orang-orang yang istiqomah adalah Allah janjikan surga. Ada kalimat di sini yaitu jangan takut, jangan sedih. Maknanya apa? Maknanya adalah jangan takut kepada akhirat yang akan kalian hadapi nantinya, dan jangan sedih dengan dunia yang akan kita tinggalkan. Kalau kita meninggal dunia, kita tinggalkan keluarga, ayah, ibu, kita tinggalkan harta, kita tinggalkan yang lain-lain. Tapi untuk orang-orang yang beristiqomah tidak perlu sedih. Kenapa? Karena para malaikat-malaikat dia akan mengurus semuanya. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah diberikan kabar gembira oleh Allah SWT berupa surga yang dijanjikan. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di part ini. Sekarang kita akan mengali karakteristik orang-orang yang istiqomah. Yuk kita belajar bersama. Orang yang istiqomah memiliki karakteristik utama, yaitu keberanian untuk menghadapi ujian hidup, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan keikhlasan dalam setiap amal yang dilakukan semata-mata karena Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji untuk memberikan dukungan kepada mereka yang istiqomah. Seperti dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka teguh, malaikat akan turun kepada mereka. Dalam surat Fussilat ayat 30. Dengan memahami karakteristik ini, kita bisa lebih dekat dengan jalan istiqomah. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di part selanjutnya, di mana kita akan menghadapi tantangan dalam istiqomah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part sekarang, kita akan membahas tantangan-tantangan yang sering menghalangi kita untuk istiqomah. Ayo kita hadapi bersama. Tantangan yang dihadapi dalam menjalani istiqomah sangat beragam. Lingkungan negatif, seperti teman atau komunitas yang tidak mendukung, dapat mengganggu semangat kita. Selain itu, godaan duniawi seringkali menarik perhatian kita dari ibadah. Rasa putus asa juga bisa muncul saat menghadapi kesulitan. Al-Quran mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan, seperti dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Shadaqallahul azim. Artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, menunjukkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghadapi ujian tersebut. Nah, setelah memahami tantangan ini, kita akan lebih siap menghadapinya. Sampai jumpa di part selanjutnya, di mana kita akan belajar dari contoh sahabat yang istiqomah. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di part ini. Saatnya kita belajar dari contoh sahabat yang istiqomah dan bagaimana mereka menginspirasi kita. Siap untuk terinspirasi? Sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar dan Umar adalah contoh nyata dari orang-orang yang istiqomah. Abu Bakar dikenal karena keikhlasannya dan dukungannya yang tak tergoyahkan kepada Nabi, selalu siap berkorban demi kebenaran. Umar di sisi lain terkenal akan keberaniannya dalam menegakkan keadilan meskipun menghadapi resiko. Al-Quran menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh adalah sebaik-baiknya makhluk. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa mereka yang istiqomah di jalan Allah mendapatkan tempat yang mulia. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa istiqomah itu mungkin. Sampai jumpa di part selanjutnya, di mana kita akan membahas doa-doa yang mendukung istiqomah kita. Sampai jumpa, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Di part ini, kita akan membahas doa-doa yang bisa menjadi penopang istiqomah kita. Yuk kita simak dengan hati terbuka. Doa adalah sarana penting untuk memohon kekuatan dan keteguhan hati dalam beristiqomah. Kita bisa memanjatkan doa agar Allah menunjukkan jalan yang lurus dan memperkuat hati kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60 menekankan betapa pentingnya doa dalam mendapatkan bantuan dan rahmatnya. Ingat, doa adalah kekuatan kita. Sampai jumpa di part selanjutnya, di mana kita akan membahas pentingnya istiqomah dalam ucapan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part ini. Sekarang kita akan membahas betapa pentingnya istiqomah dalam ucapan kita. Siap untuk berucap baik? Menjaga ucapan juga merupakan bagian dari istiqomah. Ucapan yang baik mencerminkan iman kita dan penting untuk menghindari ghibah serta perkataan yang dapat menyakiti orang lain. Al-Quran menekankan hal ini dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surat Al-Isra ayat 53 menunjukkan bahwa ucapan yang baik adalah bagian yang paling penting dari amal soleh kita. Dengan menjaga ucapan kita, kita melangkah lebih dekat kepada istiqomah. Sampai jumpa di part selanjutnya, di mana kita akan bahas istiqomah dalam pergaulan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part ini. Di sini kita akan membahas pentingnya istiqomah dalam pergaulan. Ayo kita gali bersama. Pergaulan yang baik sangat penting dalam menjaga istiqomah. Memilih teman yang mendukung dan dapat saling mengingatkan dalam kebaikan
adalah kunci untuk tetap berada di jalan yang benar. Terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Shadaqallahul azim. Artinya, teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dalam surat ini, yang menegaskan pentingnya pergaulan yang baik dalam mempertahankan iman. Istiqomah dalam pergaulan adalah kunci membangun hubungan yang baik. Sampai jumpa di part selanjutnya, dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah masuk ke part 16. Yuk bahas tentang istiqomah dalam ibadah. Ibadah yang konsisten adalah pondasi hidup seorang muslim. Allah berfirman, maka istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu. Quran Surat Hud ayat 112. Mulailah dari amalan kecil seperti sholat sunnah atau membaca Al-Quran setiap hari. Ibadah kecil yang istiqomah lebih dicintai Allah. Sampai jumpa di part 17. Kita akan bahas istiqomah dalam menyebarkan kebaikan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 17 ini, kita bahas bagaimana istiqomah dalam menyebarkan kebaikan. Yuk terus semangat menyebarkan manfaat. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Kebaikan tidak harus besar, bisa dimulai dari hal sederhana seperti memberi senyuman atau membantu sesama. Kebaikan yang konsisten bisa jadi ladang pahala tidak terputus. Sampai jumpa di part 18, kita bahas istiqomah dalam persahabatan. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di part ini, kita bahas tentang pentingnya istiqomah dalam menjaga persahabatan. Apa saja caranya? Yuk kita simak. Persahabatan yang baik harus dijaga dengan keikhlasan dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Allah berfirman, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Persahabatan dan istiqomah membawa kita ke surga. Sampai jumpa di part selanjutnya. Kita akan membahas tentang istiqomah hingga akhir hayat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part sekarang ini, kita bahas bagaimana menjaga istiqomah hingga akhir hayat. Yuk kita belajar untuk terus kuat. Allah berfirman, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Rasulullah juga berdoa, ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umurku di akhir hayatku. Istiqomah hingga akhir hayat adalah puncak perjuangan seorang muslim. Mari kita perjuangkan istiqomah hingga akhir hayat. Sampai jumpa di part 20. Kita akan bahas mengenai menghadapi kesedihan dengan istiqomah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di part ini kita akan membahas bagaimana istiqomah menjadi penolong saat menghadapi kesedihan.
Mari kita mulai. Allah berfirman, "Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Kesedihan adalah ujian, dan istiqomah dalam doa serta ibadah adalah cara terbaik untuk mengatasinya. Kesedihan tidak akan bertahan selamanya. Mari kita terus beristiqomah. Sampai jumpa di part 21. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part ini, kita akan bahas bagaimana istiqomah menjadi kunci menghadapi kesulitan. Yuk kita dengarkan baik-baik. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Rasulullah juga bersabda, "Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah." Hadis riwayat Muslim. Kesulitan menjadi ladang pahala bagi mereka yang istiqomah. Kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Istiqomahlah. Sampai jumpa di part selanjutnya. Kita akan bahas istiqomah dan tawakal. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 22 ini, kita akan bahas hubungan erat antara istiqomah dan tawakal. Siap? Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha keras dan konsisten. Istiqomah memperkuat keimanan kita dalam menjalani tawakal. Istiqomah dan tawakal membuat hidup lebih bermakna. Sampai jumpa di part selanjutnya. Kita akan bahas mengapa harus istiqomah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part 23. Pernahkah kamu bertanya, kenapa istiqomah itu penting? Mari kita bahas. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Istiqomah adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari kita mulai beristiqomah dari langkah kecil. Sampai jumpa di part selanjutnya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 24 ini, kita akan membahas apa saja rintangan dalam istiqomah dan bagaimana cara mengatasinya. Siap? Rintangan istiqomah bisa datang dari dalam diri, seperti rasa malas dan putus asa, serta dari luar, seperti lingkungan yang tidak mendukung. Rasulullah bersabda, "Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan." Hadis riwayat Muslim. Dengan kesabaran, doa, dan memperbaiki lingkungan, rintangan ini bisa dilalui. Ingat, setiap rintangan adalah peluang untuk memperkuat diri.
Sampai jumpa di part 25. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pentingnya istiqomah dalam beramal. Mari dengarkan baik-baik. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang konsisten walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istiqomah dalam beramal menunjukkan keseriusan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jangan berhenti beramal, meski kecil, tapi tetap istiqomah. Sampai jumpa di part 26, kita akan membahas mengapa kita harus berhijrah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 26 ini, kita akan membahas pentingnya berhijrah untuk istiqomah. Ayo kita mulai. Allah berfirman, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Quran Surat Al-Hajj ayat 58. Berhijrah adalah langkah awal menuju istiqomah dalam memperbaiki diri. Hijrah bukan hanya fisik, tapi juga hati. Sampai jumpa di part 27, kita akan membahas istiqomah dalam menghadapi kritikan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 27 ini, kita akan membahas bagaimana menghadapi kritikan dengan istiqomah. Siap? Rasulullah bersabda, mukmin yang baik adalah cermin bagi mukmin lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kritikan adalah cara Allah memperbaiki diri kita selama kita bersikap bijak dan tidak mudah goyah. Kritikan adalah kesempatan untuk tumbuh. Sampai jumpa di part 28. Kita akan membahas istiqomah dan syukur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part ini kita akan membahas hubungan antara istiqomah dan syukur. Mari kita simak bersama. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Syukur adalah bentuk istiqomah dalam menyadari karunia Allah, baik dalam nikmat kecil maupun besar. Dengan istiqomah dan syukur, hidup kita akan terasa lebih berkah. Sampai jumpa di part 29. Karena di part 29 kita akan membahas istiqomah dan cita-cita. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di part 29, kita akan bahas bagaimana istiqomah menjadi kunci untuk meraih cita-cita. Siap untuk terinspirasi? Rasulullah bersabda, barang siapa bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Hadis riwayat Muslim. Istiqomah dalam belajar, bekerja keras, dan berdoa adalah jalan terbaik untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Cita-cita memerlukan konsistensi. Mari istiqomah. Sampai jumpa di part 30. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di part 30 ini kita akan bahas betapa pentingnya istiqomah dalam berdoa. Mari dengarkan. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Quran Surat Ghafir ayat 60. Doa yang istiqomah adalah tanda keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Meskipun jawabannya tidak selalu langsung terlihat, istiqomah dalam doa adalah kunci kekuatan hati. Sampai jumpa di part 31 karena kita akan membahas istiqomah dalam akhlak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mari kita bahas pentingnya istiqomah dalam akhlak. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Bukhari. Dengan menjaga akhlak yang baik secara konsisten, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Akhlak yang baik membawa keberkahan. Sampai jumpa di part 32, kita akan membahas istiqomah dan amanah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di part 32 kita akan bahas hubungan antara istiqomah dan amanah. Ayo kita mulai. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Amanah adalah tanggung jawab, dan istiqomah menjaganya adalah tanda keimanan kita kepada Allah. Menjaga amanah adalah bukti keistiqomahan kita. Sampai jumpa di part terakhir. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan istiqomah ini hingga part terakhir. Mari kita simpulkan bersama. Istiqomah adalah kunci keberhasilan dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomah." Hadis riwayat Muslim. Dengan menjaga istiqomah dalam segala bentuk kehidupan, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk terus beristiqomah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.